Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik dan masih tetap semangat ya. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Hamsatun pada kegiatan bimbingan dan konseling ini ya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang indahnya saling memaafkan. Apa sih indahnya saling memaafkan itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam materi ini ya. Jadi adapun tujuan dari kegiatan kali ini yakni agar peserta didik atau konseli mampu memberikan maaf kepada orang lain ya. Selain itu, agar peserta didik mengetahui cara-cara bagaimana menumbuhkan sikap saling memaafkan, dan peserta didik juga dapat menunjukkan sikap saling memaafkan ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan kali ini? Sebelumnya Ibu minta kalian sudah berada di tempat yang paling nyaman untuk mendengar apa yang akan Ibu sampaikan. Kalian sudah menyiapkan peralatan tulis berupa buku, pena yang nantinya akan kalian gunakan dalam kegiatan kali ini. Baik, mari kita mulai simak tayangan berikut ini. Indahnya saling memaafkan. Yang pertama, pentingnya sikap saling memaafkan. Maaf. Pernahkah kamu mendengar kata maaf? Atau mungkin kamu pernah meminta maaf? Atau juga kamu pernah memaafkan? Tentu dalam hidup ini kamu pasti pernah mengalami yang namanya salah ataupun pernah meminta maaf, ya kan? Ya, jika seseorang memiliki kesalahan kepada kita, mungkin memaafkan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, tahukah kalian bahwa memaafkan mampu menambah kemuliaan seseorang? Jadi kenapa memaafkan itu sangat penting ya? Sangat penting ya, karena bisa menambah kemuliaan seseorang. Apa sih pengertian maaf? Kata maaf sendiri dalam KBBI artinya adalah pembebasan seseorang dari tuntutan denda dan sebagainya karena suatu kesalahan. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan namun dari dalam hati kamu masing-masing ya. Dari buku 20 Sebab Kenapa Harus Memaafkan karya Dr. Firanda Adirja juga dijelaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa tidaklah seseorang membalas untuk membela jiwanya kecuali hal itu akan menimbulkan kehinaan pada dirinya ya. Selain itu, kenapa meminta maaf itu sangat penting dalam Islam ya, dianjurkan oleh Rasul kita ya. Dari hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa apabila dia memaafkan maka Allah akan memuliakannya, dan ini telah dikabarkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2588. Jadi oleh karenanya jika seseorang memaafkan maka hendaknya dia yakin bahwa dia akan diangkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya sebagaimana perkataan Nabi. Selanjutnya, manfaat memaafkan orang lain. Ada banyak manfaatnya loh ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Manfaat diantaranya yaitu satu, memaafkan membuat kita lebih bahagia ya. Sedangkan kita meminta maaf cenderung membuat hati kita itu plong ya, jadi tidak merasa terbebani. Jadi akan membuat kita itu lebih bahagia. Yang kedua, manfaat memaafkan yaitu dapat meningkatkan kesehatan. Wow, dapat meningkatkan kesehatan ya ternyata dengan memaafkan orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita memikirkan dendam, tekanan darah dan denyut jantung akan meningkat, dan ini menandakan bahwa stres sedang melanda. Nah, ketika kita mampu mengampuni atau memaafkan seseorang, tingkat stres itu akan turun. Nah, ini penelitian juga menunjukkan bahwa menyimpan dendam mungkin membahayakan sistem kekebalan tubuh kita. Next, yang keempat yaitu memaafkan membuat hubungan bertahan lama ya. Jadi antara pria dan wanita itu ketika memiliki sikap memaafkan
memaafkan di antara pasangannya itu akan membuat langgeng hubungannya ya. Kemudian yang keempat, memaafkan dapat mengurangi rasa sakit. Kemudian yang kelima, manfaat yang kelima yaitu dapat mengusir stres ya. Itu tadi beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita bisa mampu memaafkan orang lain. Kemudian bagaimana caranya sih ketika kita sudah disakiti seseorang namun kita harus memaafkan ya? Pasti dalam hati kita masih merasakan jengkel ya kan. Nah, ada beberapa cara agar kalian itu dapat dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ada berapa cara? Mari kita simak. Yang pertama, buang rasa benci ya. Jadi yang harus dilakukan ketika kita ingin mudah memaafkan orang lain yaitu buang rasa benci ya. Jika rasa benci masih bergelora, kalian tidak akan pernah bisa melangkah ke tangga berikutnya, yaitu untuk mulai memaafkan ya. Harus diakui tidak mudah membuang rasa benci, tapi salah satu tips untuk menghilangkan rasa benci adalah jangan terus mengingat apa yang pernah dia lakukan terhadap kita. Ingatlah akan kebaikannya, jadi jangan keburukannya yang diingat terus. Kemudian yang kedua, ceritakan kepada mereka yang Anda percayai. Jadi jika punya masalah dengan seseorang, boleh kalian cerita dengan seseorang yang kalian percayai, boleh dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan guru BK. Kemudian yang ketiga, cara agar kita mudah memaafkan orang lain yakni beribadahlah. Ketika marah dan benci begitu besar, Anda pasti harus melakukan cooling down. Artinya salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah. Bagi Anda yang beragama Islam, bisa langsung mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Bagi yang non muslim bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Poin yang keempat yakni buka rasa empati, dan yang kelima beri waktu untuk sendiri. Yang keenam, tulis apa yang Anda rasakan, dan yang ketujuh, ingatlah kebaikannya, dan yang kedelapan, ambil pelajaran dan pengalamannya. Itu tadi cara-cara agar kalian dapat dengan mudah memaafkan orang lain. Intinya jadikanlah setiap kejadian sebagai penambah wawasan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian, khususnya ketika menjalin hubungan dengan seseorang ya. Tidak ada kejadian seburuk apapun tanpa ada hikmah di baliknya. Coba renungkan bahwa sakit hati yang kalian rasakan mungkin merupakan sebuah tanda untuk belajar dari sebuah perbedaan. Oke, itu tadi pembahasan materi tentang hikmah indahnya saling memaafkan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, sehingga hubungan kalian dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa berjalan harmonis ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan membacakan sebuah kisah tentang 2 orang sahabat. Kalian simak dengan baik-baik ya. Ada sebuah kisah tentang 2 orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang, namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh sahabatnya yang tadi menampar. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.